Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Almeta Masyuda dengan NIM 082011633030. Nah, di sini saya akan coba untuk menganalisis potensi diri saya untuk menjadi seorang calon pemimpin. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya memang tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin seperti presiden ataupun wali kota ataupun gubernur dan semacamnya. Tapi seminimal-minimalnya kita sebagai manusia itu mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga dan diri kita sendiri. Nah, apa saja eh, kriteria calon pemimpin yang baik itu bagi saya yang pertama itu mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan yang baik. Dengan baik atau istilahnya itu komunikasinya secara asertif. Jadi bagi saya komunikasi asertif itu penting bagi calon pemimpin karena komunikasi asertif itu kita bisa me- menyampaikan sesuatu hal, menyampaikan tujuan dan maksud kita tanpa sekalipun untuk menyinggung perasaan ataupun hati orang lain gitu. Jadi meskipun kita menyampaikannya itu dengan intensi yang mungkin bagi sebagian orang itu merugikan, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dan cara kita menyampaikan, itulah yang membedakan seorang pemimpin dan bukan. Karena bagi saya, mampu menjaga hati dari anak buah kita itu merupakan salah satu poin yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Terus yang kedua bagi saya itu calon pemimpin yang baik itu pada dasarnya harus sadar bahwa pemimpin itu juga manusia. Bagaimana maksudnya kalau pemimpin itu juga manusia? Jadi di sini itu kita sadar bahwa manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna dan kita pun juga tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan. Nah, bagi bagi calon pemimpin maupun pemimpin-pemimpin itu, pandangan bahwa manusia ini makhluk yang tidak sempurna ini tidak serta-merta membuat dirinya itu menjadi rendah diri ataupun malah menjadi angkuh dan sombong. Karena mungkin bagi seorang pemimpin dia sudah mendapatkan jabatan atau material yang dia punya. Justru dengan kita sadar bahwa diri kita ini sebenarnya cuma manusia biasa, tidak luput dari kesalahan maupun sifat-sifat yang penuh nafsu atau emosi. Dari situlah seorang pemimpin yang baik seharusnya bisa untuk mengatasi masalah itu. Jadi kita sadar bahwa kita kita ini masih bisa diliputi oleh rasa emosi. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa untuk mengontrol emosi itu dengan baik? Bagaimana kita bisa untuk me- mengalihkan mengalihkan kekurangan kita, belajar dari kekurangan itu dan bisa membuat suatu kelebihan yang mungkin mencolok dari orang lain. Nah, dan akhirnya tidak menjadi seseorang yang mungkin ya itu tadi rendah diri ataupun minder. Dan poin seterusnya itu bagi saya seorang pemimpin itu juga harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Eh, Tidak usah terlalu jauh seperti menjadi dari pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu pun kita juga harus tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Seperti bagaimana cara kita untuk mengatur jadwal kita,
bagaimana kita bertanggung jawab terhadap waktu kita, alokasi waktu kita, maupun tanggung jawab atas segala konsekuensi yang kita atas segala perbuatan kita lakukan tuh pasti ada konsekuensinya. Itu kita harus berani untuk bertanggung jawab atas hal itu. Dan bagi saya seorang pemimpin pun juga sebenarnya harus berani untuk berkata maaf juga. Karena itu merupakan salah satu hal dari tanggung jawab tersebut tadi. Jadi misalnya untuk diri sendiri, kita misalkan melakukan kesalahan seperti kita pulang terlalu malam ataupun sebagainya. Nah, itu merupakan suatu kesalahan ya bagi misalkan untuk keluarga. Nah, di situ bagaimana kita bisa untuk menembus kesalahan itu dan akhirnya kita bertanggung jawab atas perbuatan kita lakukan sendiri. Dan akhirnya di situ kita bisa menjadi seorang pemimpin yang benar-benar sangat dapat diandalkan gitu. Jadi meskipun kita melakukan kesalahan, orang-orang pasti bakalan tahu bahwa kita akan bertanggung jawab atas kesalahan itu dan akhirnya kita menjadi seseorang yang amanah dan dapat dipercaya. Hal ini juga berlaku ketika kita menjadi pemimpin pada perusahaan tinggi, apalagi perusahaan-perusahaan ataupun yang levelnya lebih tinggi itu sudah mempunyai anak buah dan ya untuk mengatur orang-orang tersebut juga bukanlah hal yang mudah. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab untuk bisa mengatur orang-orang tersebut, bagaimana kita bisa untuk merangkul orang-orang tersebut tanpa merasa ada yang ada yang merasa terhakimi atau ada yang merasa terbebani dan seharusnya sebagai pemimpin yang baik itu juga kita harus bisa untuk memberikan rasa aman gitu. Sekaligus juga kita harus bisa tegas terhadap batasan-batasan dari perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi orang itu, anak buah itu juga masih bisa merasa tanggung jawab, tapi juga aman untuk apabila mereka itu merasa kurang nyaman dan akhirnya masih berani untuk bilang ke atasannya, Pak, mari kita untuk berdiskusi masalah ini dan kita itu harus lapang dada kan hal itu. Soalnya ya mereka pun juga manusia, mereka juga punya tanggung jawab terhadap keluarga mereka sendiri gitu. Jadi kita harus sebagai pemimpin apalagi yang di level tinggi juga harus mempertimbangkan bukan hanya tanggung jawab dari dirinya sendiri, tanggung jawab anak buahnya, namun juga tanggung jawab dari eh, seseorang yang di sekitar anak buahnya, termasuk keluarga mereka, orang tua mereka, ataupun dan yang hal sebagainya itu. Jadi ya itu saja menurut saya analisis potensi bagi saya untuk bisa jadi calon pemimpin yang baik. Secara jujur saya mungkin masih belum sampai ke sana, tapi bagi saya ini merupakan eh, pijakan untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Jadi begitu saja video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.